Penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan. Materi yang pertama ialah nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO. Yang kedua, nilai persediaan dan harga pokok persediaan dengan metode LIFO. Yang ketiga, nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode rata-rata. Dan yang keempat, nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode identifikasi khusus. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO. Tentang persediaan, apa itu persediaan? Ya, persediaan ialah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual. Dengan persediaan barang dagangan apa itu? Barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. 3 jenis persediaan perusahaan industri. Yang pertama, bahan baku barang dalam proses dan bahan baku barang dalam proses dan barang jadi. Apa aja sih jenis persediaan perusahaan dagang? Yaitu persediaan barang dagangan. Nilai persediaan barang dagangan yaitu nilai persediaan ditentukan oleh kuantitas dan harga pokok. Metode penetapan harga pokok persediaan, asumsi arus biaya, dan metode identifikasi khusus. Perhitungan penentuan dan pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO dan LIFO. FIFO fisik dan metode FIFO praktikal. Asumsi arus biaya. Masuk pertama, keluar pertama, atau MPKP, atau first in, first out. Faktor-faktor biaya mengalir searah urutan biaya. Yang kedua, masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out. Arus biaya memiliki arah terbalik dengan urutan terjadinya biaya. Yang ketiga, biaya rata-rata atau average cost, yaitu arus biaya adalah rata-rata dari biaya yang terjadi. Perhitungan, penentuan, dan pencatatan persediaan. Metode FIFO fisik. FIFO yaitu pembelian pertama harus dijual dulu. Barang yang terjual akan membentuk harga pokok penjualan. Yang kedua, metode FIFO perpetual. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode LIFO. Metode LIFO yang pertama yaitu metode LIFO fisik dan metode LIFO perpetual, sama dengan metode FIFO. Nilai persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan dengan metode biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata, kuantitas persediaan yang ada dinilai berdasarkan rata-rata dari harga pembelian per unit barang dagangan tersebut. Cara menentukan harga per unit adalah jumlah rupiah saldo ditambah total rupiah pembelian dibagi unit saldo dan unit pembelian. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus. Metode ini digunakan dengan cara memisahkan setiap barang berdasarkan kelompok pembeliannya, dan setiap kelompok diberi kartu-kartu yang menyebut jumlah dan harganya. Setiap penjualan barang dapat langsung diketahui harga pokoknya, guys. Materi selanjutnya adalah jurnal penyesuaian, yaitu proses memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagangan pada akhir periode. Metode periodik atau fisik sangat sederhana, oleh karena itu dalam metode ini tidak menyediakan informasi mengenai dua hal, yaitu yang pertama, tidak bisa memberikan informasi setiap saat untuk persediaan, dan tidak memberikan informasi mengenai harga pokok barang yang sudah dijual atau HPP, sehingga perlu adanya jurnal penyesuaian di akhir periode. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita ingat kembali rumus harga pokok penjualan sebagai berikut. Harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Dari rumus di atas dapat ditunjukkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persediaan awal itu menambah HPP, pembelian menambah HPP, dan persediaan akhir mengurangi HPP. Jurnal penyesuaian atau metode fisik yang harus dibuat untuk persediaan barang dagang pada akhir periode sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam tabel. HPP, debit, kreditnya persediaan barang dagangan. Itu jika menutup persediaan awal ke dalam akun HPP. Terus HPP, debit dan pembelian, kredit itu untuk memindahkan atau menutup pembelian ke dalam akun HPP. Lalu kemudian persediaan barang dagangan, debit, HPP, kredit. Itu untuk mencatat saldo persediaan akhir. Contoh-contoh kasus
pada perusahaan dagang Purnamasari yang pertama, persediaan barang dagang per 31 Agustus 2006 sebesar nomor 2, penyusutan gedung, yang ketiga, asuransi yang dibayar di muka, gaji pegawai, beban advertensi, sewa yang masih harus dibayar. Itu biasanya merupakan contoh soal pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu menyiapkan neraca lajur. Setelah perusahaan dagang yang menyiapkan jurnal penyesuaian, langkah berikutnya dalam siklus akuntansi sama seperti pada perusahaan jasa. Proses akuntansi berikutnya adalah menyiapkan neraca lajur atau kertas kerja. Bentuk neraca lajur bisa 10 kolom, bisa juga 12 kolom. Proses penyusunan neraca lajur sama seperti pada perusahaan jasa. Contoh berikut ini adalah penyusunan neraca lajur. Jadi UD Purnamasari neraca lajur periode 31 Agustus 2006. Yang pertama, kas dan sampai akun-akun lainnya. Lalu dibuat neraca saldo yang terdiri atas debit dan kredit. Jurnal penyesuaian debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit dan kredit, laporan laba rugi apabila akun-akun nominal dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Apabila akun-akun bukan nominal maka dimasukkan ke perubahan modal. Selanjutnya neraca. Menyusun laporan keuangan. Setelah neraca lajur selesai, maka laporan keuangan bisa disiapkan. Jenis laporan keuangan yang dibuat sama seperti jenis laporan keuangan yang ada di perusahaan jasa, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Bentuk contoh laporan laba rugi yaitu terdiri atas penjualan, rating penjualan, lalu dikurangi dengan beban-beban, akhirnya akan mendapatkan laba bersih. Lalu ini contoh bentuk laporan perubahan ekuitas. Modal awal ditambah laba bersih dikurangi price ditambah kenaikan laba, yaitu untuk mendapatkan modal akhir. Contoh bentuk neraca yaitu aset dan kewajiban dan ekuitas, terdiri atas dua hal. Kemudian harus balance. Jurnal penutup. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang selanjutnya sama seperti pada perusahaan jasa, yaitu melakukan penutupan buku. Penutupan buku bertujuan untuk menutup semua saldo akun nominal dan akun brief. Jurnal penutup yang dibuat tidak berbeda dengan jurnal penutup yang dilakukan pada perusahaan jasa. Jurnal penutup untuk akun-akun nominal meliputi akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, ongkos angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun beban lainnya. Langkah-langkah dalam proses menutup buku sebagai berikut. Menutup akun-akun pengurangan penjualan ke akun penjualan, kemudian akun penjualan dipindahkan ke laba rugi. Berikut ini contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya, menutup akun laba rugi ke akun modal. Jurnalnya laba rugi, debit kreditnya modal. Menutup saldo akun prive ke akun modal, yaitu modal debit prive kredit. Pada kasus UD Purnamasari, penyusunan jurnal penutup akan nampak sebagai berikut ini. Penjualan, debit, potongan penjualan, dan retur penjualannya kredit. Menutup akun beban-beban ke akun laba rugi yang debit beban-bebannya di kredit. Lalu menutup akun laba rugi ke akun modal, laba rugi debit, modalnya yang kredit. Menutup pref ke akun modal debit, pref kredit. Neraca saldo setelah penutup. Langkah selanjutnya setelah membuat jurnal penutup dalam satu siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo-saldo dari akun-akun real, yaitu akun yang ada pada neraca akhir periode akuntansi. Neraca saldo setelah penutupan per 31 Agustus 2006. Jadi tidak ada akun nominal. Berikut ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih.